Jadi jangan dulu ya. Rahmat Allah aja, itu biar nongkrong di sini. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi'azamatihi ijtama'na fi hadhihi al-lailah fi hadzal maqam sa'ilina rabbana an yaj'al jam'ana la jam'an marhuma. Segala puji tentunya kita sama-sama paham, bukan hanya saat kumpul, saat sendiri, saat dimanapun hati kita harus selalu muji Allah. Jangan ada alasan. Itu kan kalau kita dapat nikmat, ya setiap detik memang itu nikmat ada hilangnya dan nggak ada. Umpama ada orang bilang lagi nggak punya duit atau lagi kurang sehat, napas kita yang keluar masuk. Ya. Makanya no way for the Muslim, tidak ada jalan untuk orang Islam untuk tidak mensyukuri Allah, untuk tidak memanjatkan puji kepada Allah dalam setiap hal. Paling tidak napas kita, jantung kita masih bergerak. Coba jajal kita nggak napas setengah jam aja. Yakin yang datang kan bukan alfa, yang datang ambulan ya. Dan insya Allah kita mengharap dengan ucapan Alhamdulillah ini kita sekeluarga dengan sahabilnya dicatat oleh Allah sebagai ibadallah syakirin. Bahasa kitanya hamba Allah yang pandai bersyukur. Yang kalau kita syukur tentunya yang untung bukan orang lain. Udah janji Allah kagak bakalan gua seksa lu hamba selama lu bersyukur kepada Allah. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum, itu ayat ya. Tidak akan pernah Allah memberi musibah, bencana, malapetaka kepada kalian selama kalian bersyukur kepada Allah. Nah, manifestasi dari syukur itu diantaranya banyak kita ucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Insyaallah, alhamdulillah kita dikabul sama Allah. Alhamdulillah kita dikabul sama Allah. Speaker udah dibayar belum? Baru DP kali ya. Bapak-bapak semua, yang mana nikmat yang harus kita lebih syukuri, bukan hanya syukuri. Ilmiqauna, ijtima'una, atau bahasa Timur Tengahnya huduruna, bilusuna, ya. Ngumpul kita di tempat yang mulia ini, yang tidak lain bantuan kita ya kepada saudara kita yang saat ini ingin melaksanakan beberapa sunnah yang pernah diperintahkan untuk diikuti oleh yang bikin sunnah itu sendiri adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Ternyata saudara kita Bang Rizki ya, Rizki siapa namanya? Husain Fikri, anak daripada Bapak Rahmat. Ternyata kayaknya belum lama dah kita ya syukuran ngawinin. Nah sekarang syukuran hasil kawinan. Cakep nih, mudah-mudahan cepat punya adik ya. Tapi besok juga, jadi aminin. Kalau nggak tunda dulu ya. Nah ternyata malam ini kita sama-sama diajak untuk bukan hanya sekedar menyaksikan, ya, terlibat langsung dalam acara yang ya kalau pakai bahasa anak sekarang yang sunnah banget ya. Saudara kita ini malam ini ingin mengadakan akikah, atau kalau bahasa yang lebih enak ada yang bilang akekah, ada yang bilang lebih singkat eka. Terserahlah, yang penting pengertiannya potong kambing ya. Akikah ini merupakan satu pekerjaan yang sangat-sangat diprioritaskan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka
saudara kita Muhammad Hussein Fikri mengadakan akikah ini berarti ikut kepada Nabi saya. Jangan lupa. Ya tiba. Saya jujur Pak, jangan-jangan akikah jangan-jangan korban. Makan korma saya supaya dapat pahala sunnah. Ingat ittiba. Nabi itu doyannya korma. Walaupun saya kurang begitu doyan itu sama korma, tapi saya paksain tujuannya ittiba, ikut kepada langkah baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu? Sebab udah janji Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Yakin bakal dirahmati Allah orang yang selalu ikut kepada kebiasaan daripada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Muhammad Hussein Fikri dan Tuti Rahmawati ini ayat muhadis ini tulisnya salah ya, akikah ya ada bayi lahir memang konyang mau diakikahin ini telah lahir ya iya lahir lahir dulu baru akikah, ini tulisannya terbalik. Siapa yang nulis ini? Enggak salah sih, cuma nggak pas. Enggak salah. Telah lahir putri pertama yang diberi nama Almira Hasna Azahra. Orang gue yang kasih nama lah, gue yang nama. Cuman kena kebanyakan udah raguan kali tadi nggak hafal ya. Jadi yang jelas berkat udah paling gede orang saya kasih nama. Kalau tidak jadi walaupun desa itu sadar. Ya selamat mengantar dong, saya mengasih nama cucu tahu. Kalau insya Allah berbara namain Almira Hasna Azahra saya. Oh ini mau ke bawah tahlil. Dalam akikah ini para hadirin ibu dan bapak, Allah baginda Rasul berjanji insya Allah dengan diakikahi anak kita saat tiba saatnya untuk belajar, insya Allah akan lebih cepat menerima pelajaran yang terutama yang berkaitan dengan agama. Ya, ini kan banyak ngeluh di antara bapak dan ibu. Anak saya bandel banget tapi kalau sekolah ini tapi ngaji ya Allah susah, nggak taunya kayak bapaknya kan gitu. Nah, di antara guru saya yang mulia, di antara wasilah atau cara untuk mohon kepada Allah agar anak kita lebih mudah menerima pelajaran agama yaitu dengan pelaksanaan akikah. Ya, diharapkan dari mudahnya menerima pelajaran pelajaran agama, maka insya Allah lebih besar peluang untuk Allah jadikan anak kita golongan hamba Allah yang sholihin. Itu tujuannya ya, supaya kita semua punya anak itu dijadikan Allah sebagai anak-anak yang soleh. Ya. Apa penting kira-kira kita memiliki anak soleh? Very important, sangat penting. Ya. Sebab akan berarti kalau kita punya anak soleh. Satu aja saya kasih contoh. Kalau anak kita soleh, insya Allah nggak pakai disuruh, mereka tidak akan pernah berani setelah sholat bangun kalau belum mendoakan kedua orang tua. Itu ciri orang soleh. Ya. Anak soleh itu sekali lagi, kalau dia sama-sama melaksanakan sholat 5 waktu, insya Allah dia tidak akan berani meninggalkan tempat sholatnya kalau belum mengucapkan kalimat Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini berlaku buat eyangnya juga ya. Insya Allah kita harapkan Almira Hasna Azahra ini menjadi solehah yang insya Allah dengan kekuatan dari Allah setelah waktunya nanti saat dia beribadah kepada Allah tidak lupa mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Nah, sekarang orang tua udah ngedoain orang tua kita belum? Jangan sampai di antara kita kata orang kulon mah pinter kodek. Pinter kodek itu pinter sendiri, orang-orang nggak disuruh begitu dia maka kamu begitu. Itu kayaknya di kampung sawah enggak
Ya insya Allah nggak ada ya, nggak ada yang ngaku. Anda yang hadir nih, saya tuntut. Apakah Anda sudah sama-sama melaksanakan setiap habis sholat ngedoain orang tua? Jangan dijawab, PR aja ini. Jadi kalau seandainya Anda ingin termasuk orang soleh, maka tolong setelah kita istighfar untuk kesalahan yang ada di sholat, istighfar bukan buat kedua orang tua. Ya mungkin kalau bapak-bapak sempat di Nurul Layani setiap waktu saya nggak boleh bangun gitu sampai kalau belum Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau saya ini boleh cuap-cuap dulu nggak apa-apa. Serius ya ini pakai ceramah jangan tahu. Bapak coba kita perhatiin doa yang diucapkan oleh anak kita atau kita untuk orang tua kita begitu indahnya ya. Dan doa ini datangnya dari Allah, yang ngajarin itu Allah, bukan kakeknya, bukan neneknya, bukan eyangnya, tapi yang ngajarin Rabbil firli itu kalimatnya di mana? Di Quran, ya kan? Apa Pak Ustaz ini apa? Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid janāhaka wakhfid lahumā janāhad dhulli. Kalau udah tahu begitu gue dituntut ya. Bukannya nggak ingat, emang lupa. Allah ini firman Allah ya. Wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmati. Perintah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Komandan Allah itu lebih dari komandan kita. Kadang-kadang kita punya ncing, punya encang, nyuruh ngedoa. Pasti tanya doa yang mana cing? Gak tahu, lo tanya sendiri. Kalau pengen jadi orang kaya, minta sama Allah ngedoa. Doanya yang mana cing? Gue juga gak tahu. Kalau Allah mah sekaligus, dia nyuruh, dia nyiapin. Pengen senang dunia akhirat, Allah kasih doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Emang itu dari Kiai Sukabumi? Bukan. Itu langsung dari Allah. Oke, ini terlalu panjang. Takut yang ngambek mbak. Ngambeknya mantar guru ngasih gede ya saya. Jangan panjang. Oh, gratis ini mah paling bersenan. Rabbil firli artinya Rabb, Tuhanku, penguasaku, penciptaku, boleh ya, pemberi rezekiku. Tolong firli dzunubi, ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Emang kita punya dosa? Iya. Nih dosa, nggak usah ngomongin orang. Nggak usah ngejelek-jelekin orang, nggak usah berantem sama tetangga. Satu saat kita lupa Allah, itu udah dosa. Detik per detik yang lewat kepada kita, saat itu kita ingat Allah, maka itu sudah merupakan dosa. Luar biasa. Kalau saya tadi mungkin jujur. Siapa di antara bapak waktu buang air yang ingat Allah? Itu aja. Padahal itu kotoran keluar dari badan kita, ya gerakin siapa? Kan jarang, aduh, lega gua. Habis makan kecapi, takut gua nggak keluar. Goblok. Keluar dan tidaknya sesuatu dari badan kita, semuanya tergantung kepada kehendak Allah. Gampang yang lain-lain malah. Oke, saat kita kenyang, siapa yang ingat Allah? Kadang-kadang yang ingat Allah. Wah, restoran mewah, duit gua banyak. Lu punya duit dari mana? Dari kerja. Lu bisa kerja dari mana? Karena gua punya tenaga lu dari mana? Kan begitu.
Semuanya balik ke Allah. Makanya dosa kalau ada orang 1 detik berlalu tanpa ingat kepada Allah. Waduh, habis kerjaan saya, berarti saya nggak dirahmati Allah. Entar dulu, jangan putus asa dulu. Nah, saya mau kasih dahan nih biar tambah gede. Janganlah kau berputus asa. Putus asa adalah mana Bang? Ada tulisan tuh kalau di Pandeglang. Meledos teka rasa, padahal apa sukantah angin doang, si horeng ejeng bukur nah berantakan. Kirain gua cuma kentut doang, nggak tahu temennya keluar. Kecepirit itu dosa. Dosa itu persis kayak orang mengeluarkan kotoran. Saat jangan kotoran lah, sebelum kotoran kentut. Siapa yang kagak enak keluarin kentut? Tapi begitu kecium sama mertua baunya, wah nyesel. Tut, kenapa keluar di sini lu? Kan di samping gua ada mertua. Itu dosa. Saat melakukan dosa, orang rata-rata menikmati. Benar. Orang lagi berdosa nikmat. Lihat pejabat maling, miliaran lagi. Waduh, gua bisa maling nggak ketahuan, goblok. Udahlah, terlalu tinggi itu mah. Di kampung lagi ciuman di gang, ada yang sambil nangis. Enggak ada, semuanya rata-rata menikmati. Ketawa ada udah macam-macam dari haha, hehehe, keluar suara malampir, hihihi di situ. Tapi saat Allah menjaza, saat Allah membalas dosa yang dia lakukan, apa yang terjadi? Tangisan yang keluar. Makanya sebelum azab datang, sebelum seksa datang, sebelum musibah datang, karena ulah kita, yuk kita rame-rame minta kepada Allah istighfar dengan kalimat Rabbil firli, lanjutnya wali walidayya. Saya sengaja ini biar bapak-bapak menganggap bahwa istighfar itu penting. Ini kadang-kadang kan istighfar berapa kali ya? Udah cukup lah 3 kali ya Allah. Udah males istighfar cuma 3 kali. Itu juga kadang-kadang sambil nyamber kolor. Astagfirullahaladzim. Mari kita dari kolor goblok ya Allah. Istighfar itu penting demi keselamatan diri kita. Ya kalau belum kita hitung nih, dosa ke anak, dosa ke bini, ya banyak lah. Di antaranya ada laki mau kebetulan punya duit, kalau duitnya dipeci. Udah gitu pecinya hilang. Udah banyak adalah. Makanya saya kepengen bapak-bapak saudara saya yang ada di kampung sawah ini, itu istighfar jangan dianggap kecil, merupakan hal yang luar biasa dalam menciptakan keselamatan kita dan keluarga kita dari segala azab, musibah, bencana dan malapetaka yang akan datang dari Allah. Ya. Pak, di Quran istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Kemudian para hadirin, istighfar yang harus sama-sama kita persembahkan kepada Allah, jangan egois. Adanya lu karena adanya bapak emak lu. Kagak mungkin ada lu aminin kalau kagak ada Kiai Arsyad sama Siti Khadijah ibu saya. Terima kasih dong nama mereka, ya Allah, yang tua, yang laki banting tulang, kadang-kadang kehujanan, keanginan, ngurusin kita, coba itu aja. Ibu kita ya Allah waktu ngeluarin kita ngeden luar biasa, sakitnya luar biasa, bagaikan pokoknya udah macam-macam. Ya tolong dong, terima kasih dengan Rabbil firli wali walidayya. Bapak jangan-jangan Allah ya. Kita sekarang menyaksikan anak yang nggak terima kasih, kira-kira bagaimana? Kesel apa? Itu anak nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Itu antara kita, apalagi Allah. Lu bego amat anak, makasih kan lu sama bapak lu, makasih kan mama lu. Paling kagak gampang lu beliin jeruk, beliin apa lu mah. Paling kagak habis sholat wali-walidayya baca kan begitu kan. Nah, udah kepanjangan yang kan suka begini yang weh. Ini yang komandannya enak banget. Warhamhuma
sayangi mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah. Yang mana sayang yang saya minta, yang engkau curahkan kepada bapak dan ibu saya. Lihat ujungnya, kama rabbayani shaghira. Sayang yang saya inginkan, yang harus engkau berikan kepada kedua orang tua saya, seperti sayangnya mereka kepada saya di waktu saya masih kecil. Coba artiin. Saya kepengen Allah sayang ke orang tua saya persis kayak sayangnya orang tua saya kepada saya di waktu masih kecil. Sampai sekarang orang tua kita sayang sama kita, tapi kan beda dengan sayang waktu kita kecil. Benar. Ini segede begini, kentut depan orang tua. Kira-kira di alam apa dipuji, apa didepak? Lu nggak punya perasaan. Tapi kalau anak kecil jangan-jangan kentut, berak di pangkuan emak bapak, ada yang marah? Jelas ya? Saya kepengen ngaji dipahami para hadirin walaupun hanya beberapa menit. Jadi itu anak kita, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabb, saya kepengen engkau sayang kepada anak, kepada bapak saya, engkau sayang kepada ibu saya, persis kayak bapak saya dan ibu saya sayang ke saya di waktu saya masih kecil. Oh, masih kecil mah para hadirin kayaknya gimana ya? Walaupun kencing, walaupun berak, tetap aja seganteng. Buang angin ya, si ganteng itu wangi dah. Di mana ada itu wangi goblok. Berak, pup apa pup? Si ganteng pup, lihat kotorannya juga bagus. Di mana ada kotoran bagus mah? Tapi kita nggak bisa nyalahin itu min syiddatil mahabbah, saking sayang emak sama bapak ke anak yang masih kecil. Sementara anak kita kepengen Allah ke kita itu kayak begitu, kan luar biasa kalau terima Allah. Makanya penting sayang, penting jaga fikri, penting tuti untuk kita azam, kita cetak ini yang namanya apa tadi, amirah hasnah azara untuk menjadi solehah, supaya ntar udah gedenya Rabbil firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mending kalau kita masih hidup, kalau kita udah meninggal nggak punya anak begitu kan saat kuburan lebih melarat lah. Kita kadang-kadang ingat dunianya, ya Allah, anak mau merhatiin muka orang lagi gua masih gede. Pak, kalau di dunia mungkin bisa, tapi kalau kita udah masuk kubur, tiada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara. Siapa yang menolong kita? Satu-satunya di antara keluarga adalah anak soleh. Makanya anak soleh bilang walaupun mati pahalanya kagak berhenti, lanjut. Sebab apa? Sebentar-sebentar Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayo baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya kalau sendiri lebih firli. Nah karena ini rame-rame, yang tadinya rombayani jadi robbauna. Itu yang atur nahu dah ya, kami lagi. Sekarang anak muda yang berarti nahu. Kalau pasaran anak tahu bulat. Subhanallah. Makanya malam ini kita diminta sama orang tua kita, Bapak Rahmat sekeluarga, ya, karena cucunya lahir, hasil dari pernikahan Muhammad Husain Fikri dan Tuti Rahmawati, kita doain masuk putri yang soleh. Kira-kira apa untungnya hanya buat orang tua aja? Enggak. Dikit saya tambahin ya. Kita ini iseng dah saya nanya.
Kita sekarang bertetangga, kira-kira kita pengen mendingan punya tetangga soleh apa punya tetangga preman? Soleh. Pak, saya nanya, ya Allah, timbang soleh preman doang. Bapak-bapak orang kampung sawah kalau punya tetangga kira-kira mendingan yang soleh, yang mending ugal-ugalan. Nah, berarti sok pulang ngomong. Capek nih punya tetangga kagak soleh, tiap malam mabok. Mana semua di mana? Tapi saya punya tetangga nenek-nenek, ya Allah, bikin adem pemikiran. Ya kalau Bismillahirrahmanirrahim, rahmat turun tak. Ini ada nenek-nenek ini jangan. Nggak ada nenek-nenek kayak Ustaz Podas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitu kalau mbaknya mengaji, jangan kayak Maria Ulfa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku habis bukan ahli ngalung. Dan saya lebih condong ke yang duyang tadi. Jauh dari riak, yakin dekat ke ikhlas. Di mana ada orang ngaji begitu kan dia? Coba jajan bawa musawakoh kalau ngebingung juri. Alhamdulillah. Mau disalahin orang ngajinya bener. Tapi mau dibenerin bagaimana? Kalau dibawa ke Iran. Oke, Ibu dan Bapak, secara logika enakan bertetangga soleh daripada bertetangga tukang maling senang. Oh, iya. Ya udah tahu semua, saya di kampung sawah banyak banget yang ada tiap hari. Nih, semalam ada yang masuk ke rumah saya. Dalam hati bukannya gua yang masuk kalau udahlah. Makanya sekarang kita merasa untung kalau bertetangga ada orang soleh. Kewajiban kita, yuk kita doakan ini Azhara supaya menjadi solehah agar kampung sawah diisi oleh orang-orang soleh. Amin. Cukup buat kita kalau soleh lah. Komandan yang ngedoain anak kita, ngedoain kita kalau kita soleh sedunia. Setiap orang salat apa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Penghormatan kepada Allah. Kata Allah, percuma lu menghormat gua kalau lu kagak hormat sama orang yang kenalin gua ke lu. Siapa kira-kira? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, percuma aja lu menghormat gua sebab lu nggak pernah ketemu gua. Jangan-jangan di kampung sawah berapa kali ke sono? Udah berapa kali ke sono? Madinah. Hah? Ya ntar ulangi. Siap. Kalau merasa takut siap ngantar. Saya mau orang nurut. Jangan-jangan di kampung sawah pergi ke Madinah yang ketemu sama Rasul, yang ada kuburannya. Jelas? Nah, tapi kita harus terima kasih. Ya, kita persembahkan. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, alaika atas engkau wahai Rasul. Jadi kalau kita punya masjid, assalamualaikum, seolah-olah masjid kita di hari Rasul. Sholat kita di rumah, seolah-olah rumah kita didatangi nama Rasul. Apa nggak bahagia? Ya itu rumah para hadirin. Pak, habis itu apa kata Nabi? Kagak bisa cuma lu ke gua. Lu kan sekarang kagak kenal gua nggak langsung, tapi melalui pewaris gua. Siapa itu? Al ulama warathatul ya, para ulama itu adalah orang amilin ilmi, berarti mereka minas sholihin. Keluar kalimat assalamu alayna wa ala ibadillahis. Jelas ya? Mau dikerjain di mana? Mau dikerjain sama ugal-ugalan? Assalamualaikum wa ala ibadillahil ugal-ugalan. Nggak enak bacanya. Tanda bahwa betapa pentingnya keberadaan orang-orang soleh. Sebab kemarin di depan kiai di santri, bihim tumtahun, bihim turzakun, bihim tunfah adwa'ul bala. Keberadaan orang soleh menyebabkan buah-buahan masih mau ngeluarin buahnya. Padi-padi masih bisa ditanam dan menghasilkan. Hujan masih turun karena ada orang soleh.
nggak ngomong ada presiden, nggak ngomong ada wakil, nggak ngomong ada menteri. Yang soleh itu yang menyebabkan rahmat Allah turun. Makanya tolong Bapak ya, walaupun kita orang belum soleh, paling tidak ada mahabbah, ada rasa cinta kepada orang soleh. Yuk kita doain dan mulia eyang Bapak Rahmat, neneknya siapa? Neneknya siapa? Hah? Ibu Sumintan, kemudian Muhammad Hussein sebagai bapaknya, Muhammad Hussein Fikri sebagai mamahnya Tuti Rahmawati, dan kemudian yang lebih lagi kita doakan Almira Hasna Az-Zahra. Allah jadikan kita semua dan keluarga kita insyaallah min ibadillahis shalihin bi barakati al-Fatihah.